Terima kasih untuk Ibu Desi sebagai moderator. Pada Vikon siang hari ini, saya akan memaparkan pentingnya sarapan untuk anak sekolah Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat-Nya pada siang hari ini kita masih bisa bertemu kembali di Vikon ini ya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat kan Bapak Ibu walaupun di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, walaupun kita harus tetap stay at home, bekerja dari rumah, kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Nah, ini materi sebenarnya akan lebih efektif kalau besok anak-anak kita sudah mulai sekolah Bapak Ibu ya. Tapi walaupun sekarang anak kita tetap di rumah, juga jangan sampai meninggalkan sarapan ya Bapak Ibu. Jadi tetap kegiatan sarapan harus tetap dilakukan. Tapi karena kita sekarang mungkin sedang bulan Ramadan, ya untuk sarapannya jamnya digeser ya Bapak Ibu. Nah, ini kita berbicara kalau pada kondisi yang normal Bapak Ibu, pada kondisi yang normal pada saat anak kita sekolah, kemudian pada saat bulan-bulan biasa itu biasanya sarapan yang disebut dengan sarapan itu sebenarnya makan pagi ya Bapak Ibu, makan pagi sebelum jam 9 Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak-anak kita itu sebelum pergi, sebelum berangkat sekolah harus mengisi perutnya dulu Bapak Ibu, harus sarapan dulu. Banyak dari anak-anak kita kadang yang mungkin malas untuk sarapan ya Bapak Ibu. Ada yang malas, ada yang kemudian karena memang terburu-buru sehingga tidak sempat sarapan Bapak Ibu. Nah, itu kita sebagai orang tua harus mengingatkan kepada anak-anak kita supaya mengedepankan gitu ya, memprioritaskan sarapan. Sebab sarapan itu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Nah, di sini sarapan itu yang pertama itu bisa memberikan energi Bapak Ibu. Jadi ketika anak kita akan berangkat sekolah, diharapkan kita bisa menyediakan sarapan pagi, sebab dengan sarapan anak kita itu bisa mempunyai energi yang akan dibutuhkan pada saat anak kita beraktivitas di sekolah. Apakah hanya duduk-duduk saja belajar, apakah bermain, itu sebenarnya juga membutuhkan energi. Kelihatannya seperti duduk-duduk saja, tetapi otak anak kita itu bekerja ya Bapak Ibu. Otak anak kita bekerja itu juga tidak membutuhkan energi yang tidak sedikit Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu sarapan itu sangat penting karena memberikan energi Bapak Ibu. Kemudian dengan sarapan anak kita menjadi lebih fokus di sekolah Bapak Ibu. Kita bayangkan misalkan anak kita itu dari rumah belum sarapan. Kemudian ketika sampai sekolah pagi-pagi sudah dihadapkan dengan mata pelajaran tertentu. Nah, kemudian ketika energinya sudah mulai menurun, yang biasanya difikirkan oleh anak kita itu ingin makan Bapak Ibu. Jadi ketika sudah mulai merasa lapar, anak kita sudah mulai ingin makan sesuatu, konsentrasinya itu sudah buyar Bapak Ibu. Saya yakin anak-anak kita tidak fokus lagi ke apa yang diajarkan oleh gurunya, tapi sudah memikirkan pengen cepat-cepat istirahat, ingin cepat-cepat makan gitu Bapak Ibu. Jadi dengan sarapan itu membuat anak menjadi lebih fokus Bapak Ibu. Jadi dengan sarapan energinya cukup, anak bisa lebih fokus terhadap pelajaran. Gitu.
Kemudian juga anak menjadi lebih bersemangat Bapak Ibu. Karena energinya terpenuhi, anak menjadi lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas. Dan kemudian dengan sarapan juga ini mencegah agar anak-anak kita tidak mudah sakit seperti sakit perut, mah atau pusing. Kadang kita menjumpai ya anak-anak kita, mungkin anak dari teman kita pada saat sekolah kemudian kok harus pulang karena sakit. Ketika ditanya mengapa perutnya sakit, ternyata anak tersebut melupakan sarapan Bapak Ibu. Jadi dengan sarapan seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa mempunyai energi sehingga anak bisa lebih fokus terhadap pelajaran, lebih bersemangat, juga bisa mencegah penyakit-penyakit yang mungkin bisa menyerang anak kita kalau anak kita melalaikan sarapannya. Dan kemudian manfaat yang lain dengan sarapan juga berarti kita memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang Bapak Ibu untuk anak kita. Bisa memberikan nutrisi untuk pertumbuhan dan juga bisa meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Terutama kalau sarapannya merupakan sarapan makanan yang sehat dan bergizi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya banyak manfaat dari sarapan. Banyak manfaat ketika anak-anak kita itu sarapan, ketika anak-anak kita itu makan sebelum berangkat sekolah. Jadi tidak hanya sebagai penyumbang energi, tetapi juga bisa untuk membantu anak lebih fokus, bersemangat, kemudian pencegahan terhadap penyakit, kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan gizi, memberikan nutrisi, maupun bisa meningkatkan kecerdasan anak-anak Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau anak-anak kita itu masih malas untuk sarapan? Kalau disuruh makan pagi, alasannya ada saja. Ada yang belum lapar lah, belum ingin lah, takut kesiangan lah gitu ya. Banyak alasan. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu menjadi terbiasa untuk sarapan sebelum ke sekolah? Yang pertama, biasakan anak bangun pagi Bapak Ibu. Dengan bangun pagi, kemudian dengan bangun pagi itu anak itu mempunyai waktu yang leluasa untuk mengatur, untuk memanajemen waktunya Bapak Ibu. Kapan saya harus mandi, kapan saya harus membantu orang tua di pagi hari, misalkan harus sarapan. Jadi mempunyai waktu yang longgar untuk sarapan Bapak Ibu. Jangan sampai anak bangun kesiangan, terburu-buru, kemudian tidak sempat sarapan. Jadi dengan bangun pagi, anak bisa membagi waktunya dengan baik, sehingga bisa menyempatkan waktu untuk sarapan Bapak Ibu. Yang kedua, kita sebagai orang tua juga harus memberi contoh yang baik Bapak Ibu dengan membiasakan sarapan pagi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang tua, kita menyiapkan sarapan Bapak Ibu ya. Jangan sampai anak sudah siap berangkat ke sekolah, makanan belum tersedia Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita sebagai orang tua itu kita siapkan dulu sarapannya. Kemudian kita juga sebagai orang tua juga biasakan sarapan. Ya, syukur-syukur kalau misalkan kita itu bisa makan bersama Bapak Ibu dengan anak-anak kita sebelum berangkat ke sekolah. Walaupun mungkin agak sulit karena waktunya yang tidak bersamaan. Mungkin ada orang tua yang harus bekerja tempatnya jauh sehingga harus berangkat lebih pagi dibandingkan anaknya. Ya itu nggak apa-apa, pengecualian Bapak Ibu. Tapi kalau selagi masih bisa bersama-sama, ya sempatkan untuk makan bersama Bapak Ibu. Dan kemudian
kita juga harus mengingatkan anak untuk selalu sarapan dan mengingatkan manfaatnya apa. Jadi kalau misalkan anak sudah mulai malas sarapan, kita sebagai orang tua juga ingatkan, oh kalau sarapan itu untuk energi, sarapan itu membuat kalian menjadi lebih fokus, menjadi bersemangat, begitu Bapak Ibu. Sehingga anak kita menjadi mau atau lebih rajin untuk sarapan. Gitu ya, untuk pembiasaan-pembiasaan di rumah. Jadi kita sebagai orang tua juga memberikan contoh Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyuruh anak kita untuk sarapan, ternyata kita sebagai orang tua malah males sarapan gitu ya. Nah, sebaiknya di sini kalau misalkan tidak bisa makan bersama ya setidaknya ada anggota keluarga lain yang menemani saat sarapan Bapak Ibu. Jadi supaya anak terbiasa sarapan itu, anak suruh bangun pagi, kemudian kita sebagai orang tua menyiapkan, ikut makan, selalu mengingatkan pentingnya sarapan, dan kemudian alangkah lebih baiknya kalau sarapan itu ada temannya Bapak Ibu. Jadi lebih bersemangat untuk makannya Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan tidak ada gimana yang ya setidaknya siapalah gitu ya, supaya anak itu jangan hanya sendirian. Bapak Ibu, jangan kemudian hanya ditemani oleh TV. Biasanya anak kadang nonton TV Bapak Ibu, akhirnya fokusnya bukan ke sarapannya tapi malah ke nonton TV-nya. Itu yang kadang malah memakan waktu yang lama. Atau saat sarapan kadang ada anak yang malah sambil pegang HP Bapak Ibu. Nah, itu juga kurang bagus sebenarnya Bapak Ibu, sebab fokus anak menjadi tidak ke sarapan lagi, tetapi untuk hal-hal yang lain. Dan bagaimana supaya anak juga terbiasa sarapan? Nah, kita sebagai orang tua juga tidak ada salahnya sekali-kali menghidangkan makanan favorit anak Bapak Ibu untuk meningkatkan nafsu makan. Jadi menu sarapannya bisa diganti-ganti Bapak Ibu yang sesuai dengan selera anak-anak kita. Tapi juga jangan melupakan gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat kalau ternyata anak kita belum terbiasa sampai saat ini, belum terbiasa sarapan. Kita sudah siapkan makanan, kita sudah ajak sarapan, sudah ajak makan bersama, kok belum terbiasa. Yang pertama, langkah-langkah yang kita lakukan sebagai orang tua, yang pertama itu pemberiannya dilakukan secara bertahap Bapak Ibu. Jadi mula-mula takarannya porsinya sedikit, kemudian lama-lama bertambah banyak, begitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan anak kemudian menjadi terbiasa untuk sarapan pagi. Yang dapat disajikan pada saat sarapan Bapak Ibu, sekarang kita sebagai orang tua, makanan apa yang sebaiknya kita sajikan ketika pagi-pagi? Jenis sarapan bisa dipilih dan disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Jadi boleh jenis makanan apa saja, tetapi dari makanan yang dimakan itu diharapkan mencukupi kebutuhan karbohidratnya, proteinnya, lemak, vitamin, mineral, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak kita masih dalam masa pertumbuhan ya Bapak Ibu, jadi diharapkan kebutuhan akan gizinya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya terpenuhi Bapak Ibu. Dan kemudian ketika memasaknya juga, kita juga ketika mengolahnya juga kita harus benar Bapak Ibu, kita lihat higienisnya, kebersihannya,
bagaimana cara memasaknya. Kalau misalkan untuk sayur jangan terlalu masak ya, jangan terlalu masak. Misalkan daging harus diolah dengan betul-betul matang ya, harus kita olah dengan betul-betul matang gitu Bapak Ibu. Jadi kita perhatikan juga dari segi untuk kebutuhan gizinya. Kemudian jangan menambahkan bahan pengawet Bapak Ibu, MSG, misalkan begitu ya Bapak Ibu, supaya makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita itu memang betul-betul makanan yang sehat Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu, contoh makanan yang disajikan, yang bisa disajikan sebagai apakah jangan berisik ya, jangan rame dulu ya. Nanti belum selesai, 15 menit lagi ya. Makanan, contoh makanan yang bisa disajikan sebagai yang disajikan pada saat sarapan Bapak Ibu. Bisa dilihat ada contoh misalkan roti. Roti bisa diisi dengan selai. Silakan sesuai dengan selera Bapak Ibu. Selainya selai kacang mungkin, atau selai coklat, kemudian dan segelas susu atau telur rebus Bapak Ibu. Itu kalau kita tidak terbiasa dengan makanan yang seperti itu Bapak Ibu, sepertinya tidak kenyang misalkan Bapak Ibu, misalkan ya, kita bisa dengan sarapan dengan menu yang lebih lengkap Bapak Ibu. Bisa ini contoh misalkan ada bubur ayam lengkap, di sini ada bubur ayam, kemudian ada nasi lauk sayur bisa. Kemudian ini ada nasi kuning juga boleh, silakan Bapak Ibu. Kemudian ada misalkan di sini mie goreng dengan telur goreng dengan rebus, boleh, silakan sesuai dengan selera Bapak Ibu. Atau di sini yang ubi rebus, misalkan telur rebus gitu ya, itu silakan Bapak Ibu. Tapi memang kalau untuk anak-anak kita itu Bapak Ibu, kita kan kalau kita melihat anak-anak kita itu sekali lagi mereka sedang dalam masa pertumbuhan Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita itu mereka belum memikirkan apakah diet begitu Bapak Ibu, apakah mengurangi makanan tertentu, itu tidak Bapak Ibu. Selagi badannya normal, tidak mengalami obesitas misalkan Bapak Ibu ya, itu dalam makanan itu memang harus tercukupi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian hanya misalkan di makanan yang kita sajikan itu misalkan hanya menonjolkan misalkan proteinnya saja misalkan begitu, sementara yang lain tidak. Tapi di situ harus tercukupi karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineralnya harus ada Bapak Ibu. Dalam sarapan adalah makanan yang disajikan pada saat sarapan Bapak Ibu. Nah sekarang kalau misalkan pada saat-saat tertentu tetap anak kita itu tidak sempat sarapan, bagaimana Bu? Nah begini Bapak Ibu, kalau misalkan ternyata anak kita tidak sempat sarapan juga, kita sudah siapkan makanan, kemudian anak kita sudah bangun pagi, tapi mungkin ada insidental, kejadian-kejadian yang mendadak sehingga anak kita tidak sempat sarapan. Bagaimana langkahnya? Bawakan Bapak Ibu makanan yang kita makan, bekali anak kita dengan makanan yang kita makan Bapak Ibu. Nah ini juga contoh di sini gitu ya, contoh jenis makanannya ini bisa dilihat ada buah-buahannya, misalkan ada kuenya gitu ya. Jadi diharapkan apa yang dibawa oleh anak kita itu merupakan makanan yang sehat Bapak Ibu. Sehingga walaupun tidak sarapan, kita bisa memastikan anak kita itu ketika sampai sekolah misalkan gitu ya, ketika sampai sekolah anak bisa
di sela-sela waktunya gitu ya, anak kita itu masih bisa sarapan dengan makanan yang bergizi yang kita siapkan dari rumah, tidak tergoda dengan jajanan yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sarapan ya bawakan makanannya Bapak Ibu. Sebab kalau kita lihat, kalau misalkan tidak sarapan kemudian kita membiarkan anak kita itu untuk kemudian jajan di sekolah, ya kita tidak bisa pastikan jajanannya itu kesehatannya bagaimana, kandungan gizinya bagaimana Bapak Ibu. Jadi lebih aman kita siapkan anak kita itu untuk membawa bekal itu dari rumah Bapak Ibu. Sebab kalau jajan di sekolah, itu bisa saja kurang sehat Bapak Ibu. Jadi silakan bawa dari rumah jenis makanan yang memang kandungan gizinya tercukupi Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu, paparan dari saya mengenai pentingnya sarapan untuk anak sekolah. Jadi kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak didik anak kita pentingnya sarapan itu untuk apa. Kalau misalkan anak kita sudah mulai males lagi sarapan, diingatkan kembali kalau sarapan itu bisa untuk menyediakan energi, untuk memenuhi kebutuhan energinya, memenuhi kebutuhan gizinya, bisa membuat lebih fokus, membuat lebih bersemangat begitu Bapak Ibu untuk sekolah. Dan kita sebagai tugas orang tua juga yang pertama kita harus menyiapkan Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan sarapan Bapak Ibu. Kita harus menyiapkan sarapannya. Kemudian usahakan kita sebagai orang tua juga bisa menemani saat anak-anak kita sarapan atau bahkan bisa makan bersama Bapak Ibu, makan bersama dengan anak-anak kita supaya anak-anak kita lebih bersemangat untuk sarapannya Bapak Ibu. Kita harus mengingatkan terus-menerus supaya anak kita bisa tetap mau untuk sarapan Bapak Ibu. Sini. Kita juga harus membantu anak kita kalau misalkan yang masih kecil, biasakan untuk bangun pagi dan kita membantu mengelola waktunya. Jadi kapan anak kita untuk mandi, menyiapkan kebutuhan pribadinya dan untuk sarapannya Bapak Ibu. Berbeda mungkin dengan anak-anak kita yang sudah besar, bisa lebih mandiri, sudah bisa lebih mengelola waktunya sendiri. Itu berbeda dengan anak yang masih kecil. Kita harus bantu anak-anak kita supaya mengira-ngira waktunya. Jadi kalau misalkan rumahnya jauh, kapan anak kita harus sarapan, sehingga pada saat jam tersebut memang anak harus sudah siap segalanya Bapak Ibu, sehingga tidak terburu-buru untuk sarapan Bapak Ibu. Jangan sampai ada hal-hal tertentu, misalkan sampai buku lupa tidak terbawa atau mungkin ada yang tertinggal Bapak Ibu karena misalkan waktunya terburu-buru, bahkan misalkan sarapan juga tidak sempat Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata kok tidak sempat sarapan juga, kalau tidak sempat sarapan juga, apa sih? Sebentar, Mama bilang kalau udah nih, sabar ya kamu Mama. Sebentar, ya. Nanti kalau udah kan Mama kasih ke kamu. Ya diam sampai sebentar lagi lah, kamu masuk ganggu terus. Sampai jam 11 juga enggak. Kamu mengganggu baik, Mama bilang sebentar juga. Ya. Nanti nggak ditetering kamu kalau dibilangin Mama kok. Tuh sampai mana tadi kan, lupa Mama. Nggak boleh gitu lah. Kalau ternyata anak kita tetap sarapan juga, ya bawakan bekal ya Bapak Ibu, bawakan bekal kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa tetap sarapan dengan makanan yang bergizi Bapak Ibu yang kita siapkan dari rumah. Dan kalau misalkan
misalkan terpaksanya harus membeli makanan di sekolah, pastikan makanan yang di sekolah yang dibeli itu merupakan makanan yang sehat, makanan yang tidak mengandung pewarna buatan, makanan yang tidak mengandung pemanis buatan, begitu Bapak Ibu. Kita pesankan kepada anak-anak kita supaya ketika misalkan harus makan di sekolah, harus sarapan di sekolah, juga membelinya harus betul-betul makanan yang sehat Bapak Ibu. Jadi dengan seharapan diharapkan anak kita bisa belajar dengan baik di sekolah Bapak Ibu, bisa lebih fokus, sehingga hasilnya juga bisa lebih baik Bapak Ibu. Jadi walaupun kelihatannya itu untuk sarapan itu kan kegiatan rutinitas Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya sudah biasa dilakukan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya itu manfaatnya sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita harus terus mengingatkan, terus menyediakan untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan dari saya mengenai pentingnya sarapan untuk anak sekolah. Silakan kalau yang ingin bertanya nanti boleh bertanya melalui chat atau mungkin langsung boleh nanti melalui moderator, sehingga diharapkan dengan sharing kita kali ini kita bisa menyiapkan masa depan anak-anak kita dimulai dari yang sederhana ini Bapak Ibu. Jadi dengan sarapan kualitas anak sekolah menjadi lebih baik sehingga anak-anak kita bisa meraih masa depan yang lebih baik itu Bapak Ibu. Jadi dari yang simple, dari yang sederhana nanti diharapkan hasilnya bisa lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Desi selaku moderator untuk memandu jalannya sesi tanya jawab. Nanti kita akan sharing saja Bapak Ibu ya. Jadi bukan kemudian karena di sini saya sebagai narasumber merupakan sebagai orang yang lebih tahu, tidak Bapak Ibu. Kita akan sharing saja mengenai anak-anak kita. Jadi bukan yang lebih pintar di sini Bapak Ibu, sebenarnya kita juga sudah biasa sebenarnya untuk menyiapkan sarapan. Tapi kadang kita melupakan pentingnya sarapan itu, sehingga kadang kita memberikan sarapan itu seadanya gitu Bapak Ibu untuk anak didik kita. Tapi kalau kita tahu pentingnya sarapan, diharapkan kita juga bisa menyiapkan sarapan yang lebih bergizi, yang lebih baik untuk anak kita Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga yang sedikit ini banyak manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Ya, selamat siang. Saya kembali ke moderator. Terima kasih.
Coba.